Tiga dosen Unima, Ari Kawulur, Noldi Perenkahu, Ana Celihiang sebagai penggugat dalam perkara nomor 207-2025-PTUN melawan Rektor Universitas Manado Unima Yose Philip Kambei sebagai tergugat intervensi dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek sebagai tergugat sepakat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN Jakarta atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta 23 Desember 2025 yang memberikan putusan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima. Sebelumnya, para penggugat melakukan gugatan di PTUN Jakarta terhadap Mendikti Saintek sebagai tergugat yang mengangkat dan melantik Yose Philip Kambei sebagai Rektor Unima, dalam hal ini sebagai tergugat intervensi. Gugatan ini didaftarkan di PTUN Jakarta sejak 22 Juni 2025 dengan materi gugatan dugaan plagiasi tulisan ilmiah Yose Philip Kambei. Menurut kuasa hukum penggugat Siprus A. Tatali bahwa alasan untuk banding karena keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta dianggap tidak memperhatikan materi gugatan soal dugaan plagiasi tulisan ilmiah yang dilakukan Rektor Unima Yose Philip Kambei. Menurut Siprus, isi putusan PTUN Jakarta hanya mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dirugikan terhadap para penggugat. Dengan sendirinya melalui komunikasi lewat telepon kami menyampaikan bahwa mereka menghendaki untuk banding. Karena apa banding? Karena apa substansi yang diputuskan ini berbeda apa dalam materi gugatan. Materi gugatan adalah tentang plagiasi. Nah sendirinya apakah dalam pengadilan TUN mampu membuktikan kami plagiasi? Ternyata kan mampu dengan fakta otentik dan dihadirkan saksi fakta oleh pihak tergugat, yaitu Kemendikti dan Teknologi, yang mana Pak Dr. Apentus Kahlambut di depan persidangan menyatakan setelah membaca terjemahan dari karya penulis asli yaitu Dr. Reza Prayoga dengan mereka tulis, ditanya oleh hakim, bagaimana saudara menanggapi setelah izin yang mulia bahwa ini tulisan ini setara antara penulis asli dan mereka yang menulis. Nah, kami berkeyakinan dengan menyatakan setara oleh majelis, tentu berarti kami mampu membuktikan. Karena yang menyatakan setara itu bukan orang lain. Ya notabene adalah penulis pertama dalam jurnal Manado itu, yang menyatakan di bawah bersumpah di persidangan, yaitu Dr. Apentus Kahlambut. Nah, ini yang tidak dimasukkan tentu dalam keputusan menjadi pertimbangan. Kalau nyata dalam fakta persidangan, kami mampu membuktikan perbuatan plagiasi itu yang dilakukan oleh rektor terpilih, yaitu Dr. Philip Kambei. Kami betul-betul jelas yang dikatakan di dalam persidangan, karena diliput oleh para wartawan juga, tentu kami yakin berkeyakinan para wartawan mempunyai data langsung tentang pengakuan di bawah sumpah di pengadilan yang disampaikan oleh Dr. Apentus Kahlambut. Itu yang jadi dengan tak boleh tidak harus melakukan upaya hukum, yaitu banding. Sekian. Siprus menegaskan keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang mengatakan gugatan para penggugat tidak diterima dinilai penuh kejanggalan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti di persidangan. Karena salah satu fakta persidangan telah diungkap oleh saksi yang dihadirkan pihak tergugat, Adventinus Kristanto Lambut, saat memberikan kesaksian pada persidangan pada 28 Oktober 2025, Adventinus Kristanto Lambut mengakui bahwa tulisan yang dipublish di Jurnal Akuntansi Manado adalah setara dengan tulisan Reza Prayoga sebagai penulis asli artikel. Karena itu, kata Siprus, pihaknya siap membuktikan dan melawan melalui banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN Jakarta. Sangat menyesal karena putusan dalam perkara 207-PDT-G TUN Jakarta, hakim dalam analisa hukumnya telah mempersoalkan, yaitu soal para pihak penggugat itu di situ katanya tidak ada hal yang dirugikan atau tidak ada legal standing. Sangat keliru. Karena apa? Karena ketiga mereka profesor guru besar ini adalah pengajar
di Universitas Manado, yaitu dia berkepentingan karena apa? Tentu seorang pemimpin itu harus menduduki jabatan yang strategi lepas dari apa yang disebut plagiasi. Kan? Dalam pencalonan, di situ dia menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan plagiasi. Itu dalam satu syarat. Ternyata di dalam pembuktian kami, yaitu pencalonan tidak melakukan plagiat, yaitu pada P12. Kami mampu membuktikan di persidangan bahwa P13 adanya suatu bukti nyata, yaitu plagiasi yang dilakukan oleh rektor terpilih, yaitu saudara Philip Kambei, jelas-jelas nyata membuat suatu ketelodoran atau kekeliruan dan perbuatan yang sangat tercela. Karena apa? Telah melakukan plagiasi, yaitu dia telah mencaplok hasil karya orang lain, yaitu saudara Dr. Resa Prayoga, sehingga diklaim oleh yang bersangkutan. Maka mereka melakukan tindakan, yaitu menarik jurnal yang sudah dipublikasi di jurnal di Manado. Nah, dengan sendirinya kedua juga kami mampu membuktikan dalam perkaranya, di mana dalam terjemahan, yaitu terjemahan asli dari saudara dokter, penulis asli dari saudara Dr. Resa Prayogo, dengan ditulis oleh mereka, semua sama apa yang dinyatakan oleh saksi dari pihak terdakwa, maksud kami pihak tergugat, yaitu Kementerian Ristek Dikti dan Teknologi, yaitu saudara Dr. Apentius K. Lamput, mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan plagiasi, yaitu mencaplok penulisan asli dari saudara Dr. Resa Prayoga. Nah, disinilah kalau plagiasi itu tidak diakui oleh Hakim Tun, maka semua para mahasiswa ternyata boleh melakukan tindakan plagiasi. Karena apa? Karena seakan-akan ini oknum Hakim Tun membenarkan kalau plagiasi itu tidak dianggap melanggar suatu ketentuan, padahal adalah melanggar ketentuan Permen Kementerian Ristek dan Teknologi yang kami sudah uraikan beberapa waktu lalu, bahwa salah satu syarat untuk seorang pemimpin yang notabene dalam mencari rektor harus bebas daripada plagiasi. Tapi ternyata yang bersangkutan, yaitu saudara Philip Kambei, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, dan yang menyatakan bahwa mereka menulis sebagai penulis pertama adalah saudara Dr. Apentius K. Lamput, penulis kedua adalah saudara Dr. Philip Kambei yang notabene adalah rektor Unima terpilih. Yang ketiga adalah saudara Ibu. Ya, nah, di dalam persidangan ditanya oleh Ketua Majelis Hakim. Yang anehnya Ketua Majelis Hakim mempertanyakan, karena hakikat penggugat itu adalah soal calon pemimpin yang melakukan plagiasi, yaitu penulisan plagiasi yang notabene hak orang lain punya, yaitu saudara Dr. Resa Prayoga. Disinilah kekeliruan hakim untuk dalam mengambil keputusan. Kalau menyatakan para pihak tidak ada haknya, sedangkan para pihak adalah pengajar. Dari mana tidak ada haknya sebagai seorang dosen? Itu yang menjadi sangat keliru kalau menurut penalasan kita. Walaupun kami menghormati setiap putusan, dan dengan ini tak lain kami adalah melakukan tindakan upaya hukum, yaitu banding. Selain melakukan banding juga harus menulis suatu laporan kepada Komisi Yudisial RI, dan kedua membuat laporan juga kepada Hakim Pengawas Mahkamah Agung bahwa adanya keputusan yang sangat jauh bertentangan dengan fakta persidangan. Itu yang sangat kami sesalkan, karena fakta persidangan kami membuktikan soal mengenai adanya plagiasi yang dilakukan oleh rektor terpilih, yaitu saudara Philip Kambei, Dr. Philip Kambei. Itu yang sangat disesalkan, putusan ini tidak berdasarkan fakta persidangan. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta yang diketuai Afifuddin SH MH memberikan putusan bahwa gugatan para penggugat atas perkara tuduhan dugaan plagiasi tulisan ilmiah yang dilakukan Rektor Unima Yosef Philip Kambei, gugatannya tidak diterima, dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp487.000. Putusan tersebut diucapkan Majelis Hakim PT UN Jakarta dalam persidangan yang dibuka untuk umum
dan dipublikasikan melalui aplikasi PT UN Jakarta melalui persidangan elektronik. Demikian Minacaraya TV melaporkan.